Inilah kilometer 90 sampai dengan 100 tol Cipularang yang sering terjadi kecelakaan. Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai tol Cipularang kilometer 90 sampai dengan 100. Nah, saya lagi mengemudi di tol Cipularang. Ini sore hari. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan tol Cipularang terutama kilometer 90 sampai dengan 100 itu sering terjadi kecelakaan? Apakah faktor dari jalannya ataukah faktor mistis? Mari tonton videonya, saya akan membahas di video ini. Oke teman-teman, kalau dari kejadian-kejadian atau kecelakaan yang terjadi selama ini, faktor yang paling dominan adalah human error atau kesalahan manusia ya. Faktor ini adalah menjadi faktor nomor satu terjadinya kecelakaan di tol Cipularang, terutama kilometer 90 sampai dengan 100. Nah, ini saya sudah memasuki kilometer 90 sampai dengan 100. Kenapa demikian? Kenapa faktor manusia menjadi penyebab utama? Ya karena dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tol Cipularang ini, itu penyebabnya adalah human error ya. Misal dari kelebihan beban, ngebut, ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi faktor manusia ya. Yang kedua adalah faktor jalan. Nah, jalanan di tol Cipularang khususnya kilometer 90 sampai 100 ini berkelok-kelok dan naik turun. Naiknya panjang, turunnya juga panjang, kemudian berbelok. Nah, kalau kita dalam keadaan cepat atau kencang atau ngebut, itu seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita untuk mengantisipasi atau melakukan pengereman itu sangat susah ya. Makanya di sini rambu-rambu terpasang itu kecepatan maksimal itu kira-kira 80 km per jam. Jadi apa? Ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Seperti kemarin kejadian yang truk sampai nabrak beberapa kendaraan di depan, itu faktornya adalah overload yang menyebabkan mobil hilang kendali. Oke teman-teman, jadi kalau menurut pengalaman saya sudah beberapa kali melewati jalan tol Cipularang. Nah, di sini kalau kita mengemudi di sini itu selain melihat ke depan, kita juga melihat ke belakang. Kenapa demikian? Kalau ke depan, kita takutnya ada mobil mogok atau mobil kecelakaan di depan. Nah, kita lihat ke belakang dari spion tengah dan juga spion kanan kiri. Maksudnya apa? Takut ada mobil-mobil bermuatan besar atau mobil besar yang remnya blong. Jadi kita antisipasi. Dan saya ini lewatnya jalur kiri. Kenapa? Karena jalur kanan itu biasanya banyak mobil-mobil kencang, dan juga jika terjadi kemacetan
yang akan menumpuk itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, jadi ketika terjadi kecelakaan, dari belakang ada kendaraan besar remnya blong, itu kita tidak bisa menghindar. Ini hanya teori ya, ini hanya kita berusaha. Masalah takdir ya wallahualam ya, Allah yang maha tahu. Tapi intinya kita harus berusaha. Nah, seperti ini. Kalau di kiri ada truk besar. Nah, seperti ini kita baru ke kanan. Jadi, nah setelah ke kanan, kalau saya ya balik ke kiri lagi. Nah, seperti ini. Kenapa demikian? Karena di kanan selain jalurnya cepat, jika terjadi kemacetan di depan, jalur kanan itu yang akan menumpuk jalur kanan. Makanya kenapa kemarin begitu kejadian truk yang hilang kendali itu banyak yang ketabrak di sebelah kanan. Ini khusus untuk tol Cipularang ya, pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau kita terjadi kemacetan, kita jangan ngikutin macet-macetan belah kanan. Kita cepat pindah ke lajur kiri. Jadi takutnya ada kecelakaan dari belakang, kita kejepit di tengah, tidak bisa menghindar. Tapi kalau kita di kiri, itu tidak begitu penuh. Jadi kita bisa ke bahu jalan, masih bisa. Nah, kalau di kanan seperti ini, kalau saran saya khusus untuk nyalip atau jalanannya lancar, kita bisa di kanan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.